Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di kanal kita. Pernahkah kalian mendengar nama Kartasura? Bagi yang tinggal di sekitar Solo atau Sukoharjo, nama ini pasti sudah tidak asing lagi. Tapi, tahukah kalian kalau tempat ini pernah menjadi pusat salah satu kerajaan terbesar di Jawa? Ya, Kerajaan Mataram Islam. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk mengungkap asal-usul Kartasura, dari masa kejayaannya hingga keruntuhannya. Siapkan camilan kalian. Kita mulai petualangannya. Kisah kita dimulai pada akhir abad ke-17. Saat itu, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam berada di Plerit, sebuah wilayah dekat kota Geda, Yogyakarta. Plerit adalah simbol kejayaan Mataram, namun semua berubah ketika pemberontakan dahsyat yang dipimpin oleh Trunajaya meletus antara tahun 1674 hingga ke 1680. Pemberontakan ini begitu hebatnya hingga menyebabkan istana Mataram di Plerit hancur lebur. Raja yang berkuasa saat itu, Amangkurat II, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibu kotanya tidak lagi aman untuk ditinggali. Bayangkan betapa kacaunya situasi saat itu. Pusat kekuasaan hancur, dan raja harus mencari tempat baru untuk membangun kembali kerajaannya. Dengan bantuan dari VOC, pemberontakan Trunajaya akhirnya berhasil dipadamkan. Namun, luka yang ditinggalkan sangat dalam. Amangkurat II sadar, ia tidak bisa kembali ke Plerit. Ia membutuhkan sebuah lokasi baru yang lebih aman, lebih strategis, dan bisa menjadi simbol kebangkitan Mataram. Pencarian pun dimulai, sebuah pencarian yang akan melahirkan sebuah kota baru yang kelak kita kenal sebagai Kartasura. Sekitar tahun 1680 Masehi, setelah melewati berbagai pertimbangan, Amangkurat II menemukan lokasi yang ideal. Sebuah daerah bernama Wanakarta dipilih untuk menjadi fondasi keraton baru. Tempat ini kemudian diberi nama Kartasura. Nama ini bukan sekadar nama biasa. Loh, ada harapan besar yang terkandung di dalamnya. Kartasura berasal dari dua kata Sanskerta. Karta yang berarti makmur, tertib, atau sejahtera, dan Sura yang berarti berani, pahlawan, atau mulia. Jadi, Kartasura bisa diartikan sebagai kemakmuran dan keberanian yang luhur. Nama ini adalah doa dan tekad sang raja agar kerajaannya bangkit dari keterpurukan dan kembali mencapai puncak kejayaan. Lokasi keraton ini sangat strategis, dibangun di tepi sungai Pepe, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Sukoharjo, tidak jauh dari kota Solo saat ini. Pembangunan keraton baru ini menjadi proyek besar yang melambangkan dimulainya era baru bagi Mataram. Dari runtuhan di Plerit, harapan baru ditanam di tanah Kartasura. Para abdi dalam, prajurit, dan rakyat bekerja keras membangun istana yang megah, berharap masa depan yang lebih cerah di bawah lindungan raja mereka. Dimulailah babak baru dalam sejarah Mataram, di sebuah tempat yang bernama Kartasura. Keraton Kartasura pun resmi menjadi pusat pemerintahan baru Mataram. Selama lebih dari 6 dekade, istana ini menjadi saksi bisu pasang surut kekuasaan dinasti Mataram. Ada beberapa generasi raja yang memerintah dari sini. Pertama, tentu saja pendirinya, Amangkurat II yang berkuasa dari tahun 1680 hingga ke 1703. Ia berusaha memulihkan stabilitas kerajaan setelah konflik panjang. Setelahnya, tahta diwariskan kepada putranya, Amangkurat III yang memerintah dari tahun 1703 hingga ke 1708. Masa pemerintahannya cukup singkat dan diwarnai konflik perebutan kekuasaan dengan pamannya, Pangeran Puger. Pangeran Puger akhirnya berhasil merebut tahta dan naik menjadi raja dengan gelar Pakubuwono I. Ia memerintah dari tahun 1708 hingga ke 1719. Di bawah kepemimpinannya, Kartasura terus berkembang. Setelah sempat terjadi jeda kekuasaan, tahta akhirnya jatuh ke tangan Pakubuwono II yang memerintah dari tahun 1726 hingga ke 1742. Di masa pemerintahannya inilah, Keraton Kartasura mencapai puncak kemegahannya, namun sekaligus juga menghadapi awal dari kehancurannya. Selama masa-masa ini, Kartasura menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Jawa, dengan kehidupan istana yang penuh intrik dan kemewahan. Namun, seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Masa kejayaan Kartasura tidak bertahan selamanya. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II, sebuah peristiwa besar mengguncang seluruh Jawa.
Peristiwa itu dikenal sebagai Geger Pecinan, atau pemberontakan Cina, yang berlangsung dari tahun 1740 hingga ke 1742. Pemberontakan ini dipicu oleh pembantaian etnis Tionghoa di Batavia oleh VOC, yang kemudian merembet ke seluruh pesisir utara Jawa dan akhirnya sampai ke jantung kerajaan Mataram di Kartasura. Para pemberontak yang terdiri dari laskar Tionghoa dan orang-orang Jawa yang tidak puas dengan raja, bersatu dan mengarahkan serangan mereka ke pusat kekuasaan. Pada tahun 1742, puncak dari pemberontakan itu terjadi. Keraton Kartasura, yang selama ini dianggap sebagai benteng yang kokoh, akhirnya berhasil diserbu dan diduduki oleh para pemberontak. Istana yang megah itu dijarah, dibakar, dan dihancurkan. Pakubuwono II beserta keluarganya terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ini adalah momen yang sangat kelam dalam sejarah Mataram. Keraton yang dibangun dengan harapan besar, kini luluh lantak menjadi puing-puing. Setelah penyerbuan yang menghancurkan itu, Keraton Kartasura dianggap suung atau angker. Dalam kepercayaan Jawa, sebuah tempat yang pernah mengalami tragedi besar dan kehancuran total dianggap telah kehilangan wahyu keprabon atau aura kekuasaannya. Tempat itu dianggap sunni rusak, yang artinya tempat yang sial atau tidak lagi membawa keberuntungan. Bagi Pakubuwono II kembali ke keraton yang sudah hancur dan ternoda oleh pertumpahan darah bukanlah sebuah pilihan. Ia meyakini bahwa kerajaannya tidak akan pernah bisa bangkit kembali jika tetap berada di Kartasura. Oleh karena itu, setelah pemberontakan berhasil dipadamkan dengan bantuan VOC, Pakubuwono II mengambil keputusan besar, memindahkan ibu kota kerajaan. Ia tidak mau lagi menempati tanah yang dianggap terkutuk itu. Dimulailah pencarian lokasi baru, sebuah tempat yang suci dan menjanjikan harapan baru untuk membangun kembali dinastinya. Keputusan ini menandai akhir dari era Kartasura sebagai pusat kekuasaan Mataram. Keraton yang pernah begitu megah itu kini ditinggalkan, nasibnya terabaikan seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan. Pilihan untuk lokasi keraton baru jatuh pada sebuah desa yang tenang dan subur bernama Desa Sala. Lokasinya sangat strategis, berada di tepi sungai terbesar di Jawa, Bengawan Solo. Pada tahun 1745 Masehi, setelah melalui proses pembangunan yang cermat, keraton baru akhirnya selesai dibangun. Istana megah ini kemudian diberi nama Keraton Surakarta di Ningrat. Perpindahan dari Kartasura ke Surakarta ini bukan hanya sekadar perpindahan fisik, tetapi juga perpindahan simbolis. Nama Surakarta sendiri diambil dari nama Kartasura dengan membalik suku katanya, sebuah cara untuk melanjutkan warisan lama namun dengan semangat dan harapan yang baru. Sejak saat itulah, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram secara resmi berpindah ke Surakarta, yang kemudian kita kenal dengan nama Solo. Kartasura, yang pernah menjadi ibu kota yang sibuk dan berjaya, kini statusnya berubah menjadi bekas ibu kota. Perlahan-lahan, namanya mulai meredup dari panggung utama sejarah Jawa. Ia menjadi kota tua yang menyimpan kenangan tentang kejayaan, intrik, dan kehancuran. Perpindahan ini menjadi titik balik penting yang melahirkan kota Solo seperti yang kita kenal sekarang. Sementara Kartasura menjadi saksi bisu dari sebuah babak sejarah yang telah usai. Lalu, apa yang tersisa dari kejayaan Keraton Kartasura hari ini? Meskipun sudah lebih dari 280 tahun berlalu sejak ditinggalkan, jejak-jejak kemegahannya tidak sepenuhnya hilang ditelan zaman. Jika kalian berkunjung ke Kecamatan Kartasura di Kabupaten Sukoharjo hari ini, kalian masih bisa menemukan sisa-sisa dari kompleks keraton yang agung itu. Di antara pemukiman modern, tersembunyi runtuhan yang menjadi saksi bisu sejarah. Beberapa bagian dari tembok benteng atau baluarti yang terbuat dari bata merah tebal masih berdiri kokoh di beberapa titik. Ada juga situs-situs yang diyakini sebagai bagian dari gerbang keraton, pemandian, atau bahkan makam-makam kuno dari para bangsawan. Salah satu yang paling terkenal adalah sisa tembok Keraton Kartasura yang kini menjadi cagar budaya. Mengunjungi tempat-tempat ini serasa membawa kita kembali ke masa lalu, membayangkan betapa megahnya istana ini pada zamannya. Setiap bata yang tersisa seolah berbisik, menceritakan kisah tentang raja-raja besar, para prajurit pemberani, dan tragedi yang mengakhiri semuanya. Jadi, itulah kisah lengkap tentang asal-usul Kartasura. Dari sebuah harapan baru setelah kehancuran Plerit, menjadi pusat kekuasaan Mataram yang megah,
hingga akhirnya hancur dan ditinggalkan karena tragedi geger pecinan. Kisah Kartasura mengajarkan kita bahwa kejayaan bisa datang dan pergi, dan setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Tanpa kehancuran Kartasura, mungkin tidak akan pernah ada kota Surakarta atau Solo yang kita cintai hari ini. Sejarah mereka saling terkait, membentuk narasi besar tentang perjalanan peradaban di tanah Jawa. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan sejarah kita hari ini. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah bangsa sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan sejarah kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.